Oke. Assalamualaikum Bu Irna. Ini sudah ya, Waalaikumsalam Bu berenam Cici. itu ya, sudah ya. Iya, silakan kalau sudah Bu, bisa laksanakan Bu ini. Maaf Bu Irna, boleh saya masuk ke ruangan Ibu? Silahkan masuk Bu Cici. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya maksud tujuan saya ke ruangan Ibu, saya ingin tanya-tanya sebentar Bu. Saya mengalami masalah dalam pembelajaran saya. Saya sudah menyiapkan RPP sudah sedemikian rupa, tapi ketika saya menyampaikan di kelas tadi mengenai materi yang ingin saya sampaikan, anak-anak itu masih terlihat gaduh gitu. Padahal saya sudah menggunakan infocus supaya anak-anak itu lebih terfokus gitu ya. Kemudian saya juga sudah apa namanya eh, menyiapkan permainan gitu supaya anak itu lebih aktif. Tapi itu tadi anak itu malah aktifnya itu bukan aktif tentang pembelajaran, tapi malah bercanda, cenderung bercanda. Bagaimana ya Bu? Eh, Sebelumnya saya mau bertanya dulu dengan Bu Cici. Bu Cici, kira-kira dalam runtutan rencana pembelajarannya sudah Sudah kok sesuai Bu, dengan sudah apa terekam gitu. sudah sesuai dengan profil belajar peserta didik yang ada di kelas Bu Cici atau belum? Sudah Bu, sebelumnya kan saya kan sudah menyiapkan asesmen. Sebelum pembelajaran itu saya sudah menyiapkan asesmen. Anak-anak sudah saya petakan mana yang dia itu masih pemahamannya masih di bawah, masih sedang, ataupun dia yang sudah cerdas, sudah di atas. Kemudian juga untuk kesiapan belajar juga sudah saya petakan mana yang visual, audio visual, dan kinestetik. Oleh sebab itu ketika saya menyusun RPP tersebut, saya membuat video pembelajaran yang saya menggunakan video pembelajaran melalui Infocus dengan cara mengambil video-video yang ada di YouTube. Kemudian untuk yang kinestetik itu saya ciptakan permainan gitu loh Bu, supaya anak itu lebih aktif seperti itu Bu. Dari yang Ibu ceritakan, saya sudah sedikit memahami bahwa sebenarnya Bu Cici sudah menyusun rencana pembelajaran dengan baik, sudah membagi semuanya sesuai dengan profil belajar peserta didik. Kemudian menurut Bu Cici, kendalanya selain peserta didik memiliki kegaduhan tersebut, adakah kendala lain mungkin yang dialami oleh Bu Cici? Ada sih Bu, soalnya kan di kelas saya kan ada anak yang inklusi kan Bu. Kebetulan saya juga nggak tahu kenapa anak ini itu biasanya sih tidak seperti ini Bu. Anak ini itu tadi itu nggak mau diem gitu loh Bu. Anak ini nggak mau diem. Terus dia itu muter aja. Jadi yang lain itu kayak seolah-olah kayak diajak bercanda sama ini anak seperti itu. Akhirnya bukannya anak-anak fokus ke pelajaran yang saya berikan, malah ngeladenin ini anak main seperti itu. Padahal biasanya enggak. Biasanya ketika saya kasih tugas pun si anak ini itu mau mengerjakan, mau fokus walaupun hanya sebentar-sebentar gitu kan Bu. Karena kan memang dia kan sudah saya beri alat-alat permainan tersendiri khusus untuk anak inklusi ini. Tapi nggak tahu kenapa ini anak tiba-tiba muter aja ngajakin bercanda sama yang lain. Kemudian apakah Bu Cici sudah memberikan penjelasan kepada peserta didik yang lain nih? Kan ada temannya yang memiliki kelainan, memiliki kekurangan di antara peserta didik yang lain. Kira-kira Ibu sudah memberikan pengertian atau belum kepada peserta didik yang lainnya Bu di dalam kelas tersebut? Sudah Bu, sudah saya kasih tahu, sudah saya pokoknya berulang-ulang tiap kali mereka gaduh gitu kan, selalu kan saya kembali untuk fokus kayak gitu kan, langsung saya tegur ataupun nanti saya kasih apa namanya tepuk apa kayak gitu, tepuk semangat, fokus kayak gitu. Tapi ya itu hanya bertahan cuman 5 menit, 10 menit, buyar lagi. Ya ini karena si anak ini tuh karena nggak mau bu, jadi ketika anak ini ngajakin bercanda sama temennya diiyain lagi, lari lagi seperti itu, Bu. Kira-kira apakah Bu Cici punya solusi yang lain untuk menenangkan si anak inklusi ini? Misalkan apakah
dari pembelajaran yang Bu Cici lakukan sudah membuat dia nyaman atau belum, atau bagaimanakah rencana Bu Cici untuk menenangkan si peserta didik yang inklusi ini, Bu? Itu dia Bu, biasanya kan saya kan selalu ini ya, apa namanya, nanya ke orang tuanya, ini kenapa seperti itu. Nah, tadi pun sudah saya tanyakan, tapi biasanya cenderung kalau orang tua ini saya yang bertanya itu memang orang tua itu kurang terbuka dengan saya seperti itu. Tapi mungkin nanti saya akan konsultasi dengan guru khusus ini kali ya Bu, khusus apa namanya anak ABK ini. Biasanya kalau beliau yang bertanya kepada wali murid, dia akan terbuka soalnya waktu itu pun pernah kan kejadian anak ini tuh ngamuk gitu Bu. Pas saya tanya, si ibunya itu tidak mengaku. Terus saya konsultasi ke guru ABK ini, akhirnya guru ABK ini nih yang nyecer si wali murid ini kan. Akhirnya baru dia terbuka tuh katanya si anak ini itu dari rumah udah ngambek. Jadi pas di kelas itu semua meja kursi yang di depan, deretan depan itu dijempalitin. Dijempalitin. Terus kostak anak-anak lagi pada belajar itu pada dilempar-lemparin, dia keliling semuanya. Ya tadi memang saya belum bertanya sih Bu, belum bertanya ke orang tuanya secara lengkap apa sebenarnya yang terjadi sama anak ini. Terus saya juga belum konsultasi sih Bu sama guru ABK ini. Sepertinya dari apa yang udah Bu Cici sampaikan, berarti ini adalah rencana aksi yang akan Bu Cici lakukan ya. Maksudnya sudah bagus tuh Bu, Ibu akan bertanya kepada orang tua murid terlebih dahulu, kemudian jika tidak ada penyelesaian, Ibu bisa bertanya kepada guru ABK dan nanti bisa dibantu oleh guru ABK untuk penyelesaiannya. Setelah itu, apalagi nih kira-kira tindakan yang akan memberikan Bu Cici bahwa dengan tindakan ini rasanya akan meyakinkan saya bahwa kelas yang saya sudah susun sesuai rencana pembelajaran bisa kondusif di dalam kelas gitu Bu. Keyakinan apa yang akan Bu Cici lakukan? Ya, rencananya sih ini Ibu apa namanya? Kemarin itu kan mungkin saya lupa menyampaikan keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas gitu kan Bu. Jadi kembali restore kelas saya. Kemudian memang mungkin karena saya terfokus sama tadi permainan apa segala macam, takutnya waktunya nggak keburu. Jadi yang saya pikir, ya keyakinan kelas kan sudah biasalah disampaikan tiap hari. Pikir saya udah nggak usah disampaikan lagi. Ternyata malah mungkin jadi amburadulnya seperti ini ya Bu ya. Terus apa namanya? Mungkin tadi saya juga ice breakingnya kurang ini kali ya Bu. Mungkin anak-anak itu tadi udah jenuh, ada anak inklusi ini yang ngajak bercanda, jadi mereka malah heboh sendiri seperti itu karena diajak main jadi asik, jadi lupa malah apa tugas sebenarnya dia di kelas itu untuk belajar. Jadi mungkin di kesempatan lain saya harus memberikan pembelajaran yang lebih banyak lagi dikit fokus, yaitu bisa dengan ini belum muncul rekamannya ya, dengan rekamannya belum muncul permainan yang lebih interaktif lagi ya Bu, supaya anak-anak ini itu lebih bertanggung jawab atas tugasnya ya di kelas, yaitu belajar tidak hanya untuk menyelesaikan jam pelajaran, tapi untuk mengerjakan apa yang harusnya dia pelajari, apa yang harusnya dia kerjakan. Terus kemudian ini kali ya Bu ya, saya bikin kelompok aja kali ya Bu ya, kapan-kapan gitu, supaya anak ini tanggung jawab. Biasanya kalau anak-anak sendiri-sendiri kadang Bu Rini belum ada tanda merahnya Bu Rini. Anak-anak yang belum paham bisa dikasih tahu sama teman-teman yang notabene sudah ngerti lah gitu kali ya Bu ya. Bu Rini belum ada tanda merekamnya Bu Rini. Selain Bu Cici menggunakan media lain seperti games, kemudian membagi kelompok. Nah, saya mau sedikit bertanya lagi nih untuk lebih baiknya lagi.
tadi kan di kelas Bu Cici ada peserta didik yang inklusi. Jika peserta didik tersebut akan dibagi kelompok, kira-kira bagaimana? Apakah nanti kondusif atau tidak nih Bu Cici? Biasanya Bu, biasanya tuh anak ini itu kondusif biasanya. Kalau dia nggak ada masalah, nggak ada apa-apa dari rumah, biasanya sih fine-fine aja gitu. Walaupun ibaratnya misalkan anak-anak mengerjakan menulis misalkan mengerjakan 5 soal, dia hanya 2 soal, dia mau gitu. Tapi nggak tahu kenapa ini, makanya besok insya Allah mah nanti saya tanya dulu ke orang tuanya apa dari rumah itu kenapa ini anak kok bisa seperti ini. Kalaupun misalkan nanti orang tuanya masih belum bisa terbuka juga, berarti ya nanti saya konsultasi dengan guru APK-nya. Dan kalau besok misalkan saya bentuk kelompok itu, rencana saya dia kan eh, cenderung nggak enak bercanda dengan anak perempuan, makanya Karena nanti di oke kelompoknya lanjut. dia itu Oke lanjut akan Bu. saya Lanjut. perbanyak anak perempuannya gitu Bu. Soalnya kalau ke cowok lagi malah jatuhnya bercanda semua gitu Bu. Kalau anak cowok kan kalau anak perempuan kan biasanya kan akan Lanjut lebih Bu, cenderung lanjut. apa yang mong gitu Bu. Sama temennya misalkan si anak ini mulai bertingkah, langsung biasanya kan diarahkan, Aldi jangan begitu atau bagaimana kayak gitu biasanya. Jadi insya Allah kalau misalkan saya udah ketemu nih titik kuncinya kenapa ini anak, nanti saya tekankan lagi supaya hal ini itu tidak terjadi lagi seperti itu kayaknya Bu. Berarti semoga aja apa yang Bu Cici rencanakan, kemudian dari rencana ini Bu Cici berkomitmen, bertanggung jawab untuk dapat menjalankan pembelajaran di kelas dengan baik, kondisi di kelas juga kondusif, kemudian semoga aja aman ya Bu untuk anak inklusi ini di dalam setiap pembelajaran. Yang paling penting sih bagaimana sikap kedua orang tuanya mungkin di rumah kali ya Bu, agar ketika dia datang dan hadir ke sekolah, si peserta didik inklusi ini bisa menjadi anak yang baik di dalam kelas, kemudian mendukung setiap pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Cici. Nah, saya mendukung sekali setiap keputusan yang Bu Bu Eni Cici maaf. Coba di Bu post Cici dulu Bu lakukan. Eni. Bu Eni di post dulu. Semoga semuanya Bu nanti Eni berjalan dengan baik, Bu Eni agar merekamnya kelas itu lewat terlihat mana? dengan nyaman, kemudian kelas tersebut bisa berjalan dengan baik, kemudian anak-anak kita belajar dengan baik, kemudian pembelajaran yang kita sampaikan juga dapat diterima dengan baik ya Bu. Semoga tidak ada kendala Bu sama sekali Eni nanti ya. ini di sini. Sebentar. Menurut Iya Bu, saya, terima kasih. ya. Berarti- Jadi saya cuma bisa memberikan support untuk Bu Cici. Semoga Ya Bu, saya fotokan nanti ya Bu. pembelajaran di kelasnya bisa berjalan dengan baik, kemudian tidak ada masalah lagi, dan kita tetap saling berdiskusi ya Bu Cici, baiknya gimana tentang kondisi kelas ya, karena bagaimanapun juga peserta didik kita memerlukan kenyamanan untuk belajar di kelas ya Ibu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Berarti besok kalau misalkan ini nanti saya mungkin langsung japri aja ke orang tuanya ya Bu, karena biasanya Itu kalau yang tanda untuk hijau saya bertemu itu kan lingkari butuh Bu waktu Eni yang dari situ kah? lama itu Bu. Kalau nanti memang tidak ketemu titik solusinya ya berarti nanti saya akan langsung hubungi guru ABK, dan insya Allah untuk Ya, yang pertemuan saya berikutnya lingkari itu saya akan memberikan diklik pembelajaran aja. yang lebih menarik lagi supaya anak-anak lebih fokus. Keluar Entah itu nanti recording. saya akan membuat kelompok untuk belajar dengan saya susun sedemikian rupa, tidak hanya anak yang pintar-pintar saja, yang kurang-kurang saja, tidak seperti itu, nanti akan saya campur semuanya, dan nanti saya akan memberikan ice breaking yang insya Allah menyenangkan supaya anak itu tidak cepat bosan seperti itu Bu. Insya Allah nanti saya akan memberikan laporan kepada Ibu. Di Kalau bawah misalkan di saya anu kan menemukan Ibu yang titik-titik itu kah? kendala lagi ataupun apa yang sudah saya usahakan kok belum mendapatkan hasil yang maksimal, insya Allah Bu nanti saya Eni ingin yang di konsultasi lagi sebelah sama Ibu ya Bu sebelah ya. tangan itu kah? Di sebelah raise hand itu kah yang diklik? Kira-kira Ibu membutuhkan dukungan apa lagi nih? Iya, Kemudian titik 3. agar Ibu Terus komitmen yang Ibu tadi bicarakan bisa terus ke berjalan dengan manage baik. recording. Saya mah sebenarnya butuhnya mah Bu, kalau misalkan nih si wali murid ini kok
tetap nggak mau terbuka sama saya, hanya maunya Bu kok Eni sama tadi, ABK-nya saja. Saya mah pengennya Bu Eni tadi kapan-kapan gitu. mencet yang Ibu di manggil sebelah nih wali murid raise ini hand itu gitu kah? biar Tanda raise hand ya kah? Yang di ditaati bawah itu pengertian kah? lah bahwa guru Ada di titik sekolah 3 itu itu. walaupun saya notabene-nya itu bukan guru ABK ya Bu Iya, ya, terus tidak yang diklik yang memiliki mana? latar belakang guru ABK, tapi kan Yang setidaknya kan saya manage. belajar dari literatur-literatur yang lain yang bisa menambah pengetahuan saya tentang ABK. Jadi supaya orang tua itu ngerasa trust sama saya, ngerasa percaya. Jadi bukan hanya Bu Cici guru kelas doang ini nggak belum tahu apa-apa ini tentang ABK. Maksudnya gitu Bu, misalkan nanti tidak ketemu titik temunya dengan si wali murid ini, saya inginnya sih Ibu ya bertemulah dengan orang tua anak ini supaya dikasih pengertian seperti itu Bu. Oke. Terima kasih Bu Cici untuk masukannya. Nanti kita sama-sama saling berkomunikasi, kita sama-sama saling membicarakan ini secara intens agar pembelajaran di kelas juga berjalan dengan baik. Ide yang Bu Cici sampaikan ke saya itu juga bagus. Bagaimana perancangan pembelajaran di kelas yang akan Bu Cici lakukan juga sudah baik. Bagaimana Bu Cici merancang kelas tersebut agar kondusif, kemudian melakukan games permainan, kemudian setelah itu juga nanti akan terfokus, akan dibagi ke beberapa kelompok, kemudian si peserta didik yang inklusi ini Bu Cici akan kelompokkan ke kelompok yang bisa dibilang dia itu sangat malu jika dikelompokkan dengan yang peserta didik perempuan. Jadi menurut saya ide yang Bu Cici sampaikan sudah bagus, kemudian Bu Cici juga nantinya juga akan berkomunikasi dengan wali murid tersebut. Setelah itu jika tidak ada jawaban dari wali murid, Bu Cici juga akan konsultasi dengan guru ABK. Setelah guru ABK tersebut berkonsultasi dengan wali kelas, dengan wali murid, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan semoga ide yang Bu Cici sampaikan ini semuanya berjalan dengan baik, dan Ibu bisa dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, sehingga anak-anak pun bisa berjalan belajar dengan baik. Karena bagaimanapun juga semuanya itu kembali ke kita ya Bu, karena kita kan adalah seorang pendidik, seorang guru, seorang pengajar juga yang akan membimbing peserta didik. Kalau kitanya suasana hatinya udah nyaman, tenang, kita pun nanti proses pembelajaran yang akan kita sampaikan ke peserta didik pun insya Allah pembelajaran yang disampaikan pun baik. Kita juga suasana hatinya juga tidak marah. Kalau misalkan kitanya udah bad mood juga kan kita ngajarnya juga nggak enak ya Bu Cici ya, gitu ya. Semoga apa yang Bu Cici alami sekarang nanti bisa terselesaikan dengan baik, dan semoga tidak terulang kembali kejadian seperti ini ya Bu Cici ya, biar kelasnya pun nyaman, peserta didik yang lain juga nyaman di dalam kelas gitu ya. Semangat terus ya untuk Cici ya. Ya. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya keluar dulu ya Bu. Terima kasih atas bantuannya, bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bu Cici ya, agar anak-anak juga tetap selalu diajar Bu Cici dengan sehat juga ya Bu Cici ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Cici. Waalaikumsalam Bu Irna. Silahkan masuk Bu Irna. Terima kasih banyak Bu Cici. Bu Cici mohon maaf ya kalau saya sudah mengganggu waktunya Bu Cici, karena di sela kesibukan Ibu ini saya ada yang mau saya ceritakan sedikit tentang permasalahan yang saya alami Bu Cici. Oh, tidak apa-apa Bu Irna, silahkan, barangkali saya nanti bisa membantu supaya masalahnya itu bisa terselesaikan. Bagaimanapun juga kita kan karena berada di satu sistem, kalau misalkan ada satu yang kurang enak kan malah jadinya tidak enak semua. Makanya kalau misalkan ada masalah, memang sebaiknya harus segera diselesaikan. Kira-kira apa ya Bu Irna ya masalahnya ya? Iya, terima kasih Bu Cici. Jadi gini Bu, sebenarnya ini menjadi kendala saya di kelas ketika pembelajaran. Jadi ada salah satu peserta didik saya, namanya Genta Ibu. Dia itu dari mulai awal masuk sekolah, dia sudah datang terlambat. Saya pikir bahwa awal-awal, oh mungkin dia peralihan kali Bu, karena kan dulu waktu
kelas sebelumnya kan kebetulan dia masuk siang. Pada saat sekarang di awal tahun pembelajaran baru kan dia masuk pagi. Jadi mungkin kata saya, oh mungkin peralihan dari yang biasa masuk siang ke masuk pagi, akhirnya dia telat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai kan saya memberikan kesepakatan kepada peserta didik melakukan kesepakatan kelas. Kemudian kita bersama-sama menuliskan bahwa jika ada anak yang terlambat datang ke kelas, bahwa dia siap untuk memunguti sampah yang ada di taman sekolah. Ini udah kesepakatan bersama dan sudah disetujui oleh anak-anak. Ini pun semua ide dari anak-anak dan saya hanya memberikan budaya positif aja kepada peserta didik. Nah, si Genta ini Bu, dia itu awal sebelum kesepakatan kelas ini dibuat, saya masih memaklumi karena mungkin peralihan dari masuk siang ke masuk pagi. Tapi kok setelah kesepakatan dibentuk, dia masih terus melakukan. Awalnya teman-temannya masih memaklumi. Oke, lanjut ya Bu. Oke. Kemudian setelah itu sudah 3 kali berturut-turut nih dia masih datang terlambat. Kemudian dia tuh masih senang aja gitu Bu, mengutin sampah gitu, nggak malu diliatin oleh adik kelasnya, tidak malu diliatin oleh kakak kelasnya, hanya sendirian saja mengutin sampah gitu loh Bu. Jadi saya bingung di sini karena masih banyak yang protes teman-temannya gitu, seakan-akan teman-temannya tuh berpikir bahwa saya tuh kayak menspesialkan si anak ini gitu Bu. Jadi kayak ada kecemburuan sosial bagi murid-murid saya gitu Bu. Jadi seperti apa ya Bu seharusnya saya ya Bu? Ya, Bu Irna, dari cerita yang sudah Bu Irna sampaikan ke saya, pada saat kejadian itu Bu Irna sudah belum melakukan konfirmasi ataupun restitusi kepada anak ini supaya kita itu nyari tahu sebenarnya kenapa sih kamu itu terlambat seperti itu? Saya sudah sempat bertanya, jadi saya melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu. Awalnya pada saat dia sudah terlambat untuk kedua kalinya dihukum untuk memungut sampah itu, saya mengajak si anak ini untuk berbicara berdua. Awalnya saya tanya, Genta, kenapa sih kok kamu sering datang terlambat? Dia hanya bicara bahwa iya Bu, soalnya tidurnya malam, semalam tuh tidur jam 11, jam 12. Saya tanya lagi, kan nggak bagus kalau anak sekolah itu tidurnya di atas jam 9, karena kan kalau anak seumuran Genta itu kan tidurnya itu kalau bisa itu paling malam jam 9 malam, kok kamu jam segitu baru tidur. Nah di situ tuh dia tidak berbicara jujur Bu. Sebenarnya saya sebelumnya tuh saya sudah bertanya kepada temennya, ternyata si anak ini tuh tipikal yang suka main games Bu. Jadi Mobile Legends-nya itu dia tuh nggak pernah ketinggalan, jadi suka online terus, suka ngajak main teman-temannya gitu, padahal sudah larut malam gitu. Tapi ketika berbicara kepada saya dia tidak mau jujur. Saya gali lagi, saya tanya lagi, dia bilang, iya Bu, saya besok janji nggak akan terlambat lagi, saya akan bangun pagi gitu. Jadi awalnya dia masih tidak mau jujur. Nah, kebesokannya lagi dia mengulangi lagi, Bu. Nah, ini yang bikin saya tuh bingung harus berbuat apa kepada si anak ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang sudah Ibu lakukan itu sudah tepat ya Bu ya. Ibu pun sudah tahu identifikasi masalah itu sebenarnya tentang apa, yaitu anak ini itu kebanyakan main game sampai lupa larut malam. Nah, kira-kira untuk kedepannya, ini mah pengalaman saya ya Bu, karena dulu waktu itu pun saya pun pernah mengalami. Ibu pernah tidak misalkan seperti ini. Dulu itu saya itu bertanya ke guru yang sebelum mengajar anak ini gitu. Nah, ternyata ketika si anak ini itu di kelas bawah sebelumnya itu sebenarnya tidak bermasalah, tidak pernah telat atau apa segala macam gitu. Nah, tapi pas saya pegang itu bermasalah seperti itu. Kadang kan kita kan ngerasa gimana gitu ya. Akhirnya saya itu
ajak ngobrol lah sama orang tuanya sekali dua kali. Ya, walaupun tidak signifikan, tapi setidaknya kan eh, ada perbaikan seperti itu. Nah, kira-kira dari pengalaman saya nih, berbagi pengalaman yang saya sudah alami. Kira-kira Bu Irna ada keinginan untuk seperti itu atau bagaimana gitu untuk memecahkan solusi yang Ibu hadapi ini? Terima kasih Bu Cici. Sebenarnya ini sudah menjadi pemikiran untuk saya gitu. Mungkin cara selanjutnya adalah rencana saya ingin memanggil orang tuanya untuk ke sekolah gitu Bu. Kalau bisa sih kedua orang tuanya gitu Bu, maksudnya ayah ibunya, karena saya ingin mengetahui aja gitu latar belakang si anak ini tuh di rumah seperti apa, apakah cukup mendapatkan kasih sayang dari ibunya, gimana dengan kasih sayang ayahnya gitu, karena di satu sisi seorang anak kan membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya itu ya Bu. Jadi saya sih setelah ini saya ingin memanggil kedua orang tuanya Bu untuk bisa hadir ke sekolah gitu, mungkin sambil ditemani oleh Bu Cici juga agar kita bisa sama-sama mengetahui latar belakang yang dialami oleh peserta didik ini sampai dia kok selalu telat datang ke sekolahnya gitu Bu. Rencana Bu Irna sudah bagus ya. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama termasuk dengan orang tuanya. Kira-kira selain anak ini main game itu tadi, ada nggak Bu Irna itu sudah pernah sebelum belajar ini, Ibu Irna sudah melakukan asesmen tentang anak-anak di kelas Bu Irna atau belum ya? Aksen diagnostiknya. Seperti apa misalkan dia kebiasaan belajarnya atau apa namanya kebiasaan dia tingkat kecerdasan anak-anaknya sudah pernah atau belum Bu? Saya sudah di awal itu hanya memetakan ini Bu, minat dan bakat. Jadi untuk tes diagnostik ini saya belum, mungkin setelah ini saya akan melakukan bagaimana profil belajar peserta didik ini supaya saya mengetahui dia minat belajarnya seperti apa, kemudian cara menyampaikan pembelajarannya ke peserta didik ini seperti apa gitu Bu. Mungkin selanjutnya sebelum saya memanggil kedua orang tuanya, mungkin ini adalah cara yang pertama yang akan saya lakukan Bu. Ya, berarti nanti yang akan Ibu lakukan itu yang pertama itu memetakan profil pelajar siswa tersebut, kemudian barulah nanti akan memanggil orang tua ini ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk supaya tujuan apa yang ingin dicapai oleh Bu Irna itu tercapai, Bu Irna butuh dukungan apa lagi? Butuh apa lagi? Apakah waktu ataukah seperti apa supaya kita itu di sekolah kita itu semuanya merasa nyaman ya orang tua mungkin kan apalagi zaman sekarang ya Bu Irna ya orang tuanya mungkin kan kerja semuanya entah dia ini anak di rumah sendirian atau seperti apa atau mungkin karena memang semua fasilitas dipenuhi oleh orang tuanya kadang orang tua juga tidak apa ya kadang kan ada beberapa anak yang kalau misalkan ditegur itu malah berani gitu loh Iya, betul. ya makanya maka dari itu kira-kira apa yang dibutuhkan untuk Bu Irna bisa mencapai apa yang dicita-citakan Bu Irna? Saya itu sangat perlu dukungan mungkin dari Ibu. Saya udah otomatis banget Bu Cici pasti akan mendukung apa yang akan saya lakukan. Kemudian selain dukungan Ibu adalah dukungan dari orang tua peserta didik karena ini mencangkup tentang bagaimana kelakuan dan budi pekerti peserta didik tersebut Ibu, karena dari sikap ini kita mengetahui bagaimana harusnya budi pekerti yang awalnya dibentuk oleh orang tuanya gitu. Jadi mungkin ini yang akan sangat perlu saya perlukan karena keterbukaan kedua orang tua inilah yang perlu harus saya tahu gitu. Jadi kalau misalkan dari keterbukaan ininya kurang, saya pun bingung harus seperti apa gitu kan. Karena biasanya terkadang terkendala dari orang tua peserta didik. Sedangkan kita tidak pernah tahu ya Bu, di sana itu anaknya dididik keras
atau dididik manja gitu kan, pasti orang tua tuh tidak ada keterbukaan kepada kita. Pasti ketika kita bertanya, kenapa ya Bu anaknya kok selalu datang telat, pasti nanti jawabannya ada yang pasti karena saya ini ya Bu, sebelum saya ngomong ke Bu Cici, saya sudah bertanya kepada teman sejawat gitu ya Bu Cici ya, bahwa ada salah satu pengalaman juga dari rekan saya, bahwa ada yang bilang bahwa itu mah anaknya aja Bu, udah dibangunin tapi masih aja ngeyel. Ya pokoknya ada orang tua yang memang tetap menyalahkan anaknya tapi tidak apa sih namanya, tidak introspeksi ke dirinya tersebut, apakah orang tua tersebut sudah memenuhi kebutuhannya dengan baik, kemudian sudah menanamkan sifat yang baik, budaya yang positif kepada anaknya. Jadi sebenarnya dukungan seperti ini Bu, karena kalau misalkan kita sudah menemukan titik terang daripada kedua orang tuanya ini, latar belakang di keluarganya seperti apa, jadi kan ini tidak menjadi kecemburuan sosial di kelas ya Bu, karena dari sinilah awal mula permasalahan yang terjadi. Jadi kan teman-teman yang lain tuh merasa bahwa saya menspesialkan anak tersebut, padahal anak tersebut itu sudah melakukan kesalahan, tapi kok saya masih baik gitu kan, menghukumnya kok dengan menghukum dengan budaya yang positif, tidak membentak lah. Anak zaman sekarang kan berpikirnya bahwa guru tuh kalau marah harus membentak, harus memberi hukuman gitu kan. Jadi kalau saya kan menyesuaikan menghukumnya itu dengan mendidik, tapi kan anak-anak yang lain tuh tidak terima gitu loh Bu. Jadi inilah permasalahan yang harus pengen saya selesaikan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial. Jadi saya perlu dukungan Bu Cici, kemudian saya perlu dukungan kedua orang tuanya tersebut Ibu, biar ini tuh terselesaikan di kelas saya. Ya, terima kasih Bu Irna. Mungkin ini juga salah satu masukan juga ya Bu Irna, bahwa kita itu ternyata itu butuh parenting ke orang tuanya. Iya, betul. Selama ini itu kita hanya mendidik anak, tapi ketika ada masalah orang tua kadang memang sulit untuk diminta untuk kerjasama seperti itu, walaupun tidak semuanya. Jadi mungkin ke depan pun nanti tidak hanya untuk wali murid Bu Irna yang bermasalah ini tadi, tapi mungkin nanti kami akan memberikan parenting untuk semuanya. Apalagi sekarang kan kita kan di Kota Tangerang ini kan sering ya ada Zoom-Meet tentang parenting. Mungkin nanti kalau misalkan ada kegiatan serupa bisa diberikan ke linknya itu ke wali murid, supaya mereka itu tidak hanya taunya ya sudah anak sudah di sekolah, ya itu tanggung jawab sekolah, tapi tidak dipenuhi seperti apa dari rumahnya anak ini, supaya anak itu siap belajar dengan perasaan bahagia, sudah terpenuhi segala kebutuhannya, supaya anak itu benar-benar hadir di sekolah, tidak hanya raganya saja tapi juga pikirannya itu benar-benar hadir. Anak datang dari sekolah memang berniat bertanggung jawab dan disiplin untuk menjalankan tugasnya di sekolah, tidak hanya untuk sekedar hadir. Jadi hanya hadir, tidak absen, selesai, pulang ke rumah tidak dapat apa-apa. Ya, insya Allah kedepannya semoga nanti apa yang dicita-citakan oleh Bu Irna akan terselesaikan. Kalaupun misalkan nanti memang belum ketemu penyelesaiannya, belum sesuai harapan yang diharapkan oleh Bu Irna, nanti kita akan cari solusinya bersama. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, anak-anak pun akhirnya disiplin dengan tahu, intinya itu anak itu supaya tahu tanggung jawabnya seperti itu. Tidak hanya sekedar hukuman mereka takut seperti apa, tapi memang mereka melaksanakan disiplin itu lahir dari kesadaran dirinya seperti itu Bu. Oleh sebab itu kita sebagai guru lagi-lagi saya mengingatkan, dan jangan capek lah ya Bu ya. Kita itu memang butuh kesabaran ekstra. Apapun kondisinya orang tuanya nanti, seperti apa responnya nanti akan kita bicarakan lagi. Semoga sih orang tua juga bisa diajak kerjasama ya Bu, supaya hasilnya itu benar-benar maksimal seperti itu. Ya, seperti itu saja Bu Irna. Apa ada masalah lagi? Sudah cukup. Terima kasih banyak Bu Cici sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan cerita saya, sudah membantu Kalau saya sudah juga kembali ke main room ya yang berdua. menemukan solusinya. Terima kasih banyak Bu Cici. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon kembali ke kelas lagi. Terima kasih Bu Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Irna.